Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali mengulas sambungan pembelajaran kita kemarin tentang teks negosiasi. Nah, dalam proses negosiasi kemarin kita sudah mempelajari bahwasanya ada beberapa struktur yang harus kita pahami dalam negosiasi. Jadi negosiasi itu kemarin pertama diawali oleh orientasi, terus pengajuan, penawaran, dan penetapan standar. Ingat, standar yang kita tetapkan itu sifatnya tidak boleh ada unsur keterpaksaan. Karena apa yang terpaksa akan cepat kita langgar. Nah, untuk pengajuan itu kan kemarin didefinisikan sebagai penetapan standar dari pihak yang berwenang. Jadi apapun yang muncul kontennya dalam teks, selama ada proses penetapan standar yang memang dilakukan oleh orang yang berwenang dan memang berhak, misalnya penjual ketika menetapkan harga jualnya, atau sebuah perusahaan ketika menetapkan harga pasarannya. Nah, itu namanya adalah proses pengajuan. Sementara namanya penawaran pasti kita maunya menurunkan standar. Jadi ketika ada konten dalam teks yang sifatnya itu menurunkan standar dari pengajuan, nah itulah yang disebut sebagai penawaran. Nah, ini langkah-langkahnya kemarin, ntar saya ganti biar lebih jelas. Nah, ini langkah-langkah menyampaikan pendapat dan komentar. Jadi pendapat dan komentar disampaikan secara padat dan tersusun dengan baik. Terus pendapat itu harus terarah pada sasaran yang diinginkan. Jadi jangan sampai proses negosiasi menyebabkan kita kehilangan tujuan awal kita gitu. Jadi boleh agak bergeser standarnya, tapi tidak menghilangkan tujuan awal gitu. Makanya sebelum kita bernegosiasi harus menetapkan dulu di mana letak apa sih tujuan kita yang pertama sekali ingin kita lakukan gitu. Terus pendapat dan komentar itu menggunakan kata-kata yang komunikatif. Jadi jangan sampai pakai istilah idiom, terus frasa, majas gitu. Karena dalam negosiasi kan mungkin tidak semua orang paham dengan istilah-istilah atau idiom yang kamu gunakan, sehingga nanti takutnya akan menimbulkan kesalahpahaman. Nah, lalu pendapat dan komentar itu menggunakan alasan yang logis dan objektif, karena namanya argumen kan harus didahului oleh data pendukung. Kalau misalnya kita beralasan tapi datanya tidak jelas, maka itu menyebabkan kegagalan dalam proses negosiasi. Nah, lalu dalam kesantunan itu kita harus memperhatikan masalah sabar, terus rasa jemu. Lihat aja sih sebenarnya lawan bicara kita kan nampak kalau dia udah jemu gitu. Terus jangan bicara terus-menerus dan tidak membicarakan diri sendiri. Jadi ya menjadi pendengar yang baik itu juga penting dalam proses negosiasi. Terus tidak menggunakan bahasa daerah kemarin yang kita bahas ya. Karena ini kesannya sepele tapi dampaknya besar. Apalagi kalau misalnya ada 3 orang, 2 orang bahasa daerah, 1 orang dia nggak paham, nanti bisa aja dia merasa diceritakan gitu. Jadi gunakanlah bahasa daerah itu pada konteks yang tepat. Kalau memang ragamnya atau forumnya resmi, gunakan bahasa yang resmi. Lalu jangan merasa diri paling benar, walaupun mungkin kita sudah menguasai konten itu gitu. Bisa saja orang kan punya sudut pandangnya sendiri gitu. Jadi perhatikan juga pendapat dari teman atau lawan bicaramu. Nah, untuk konten kebahasaan negosiasi, kamu bisa lihat di bukumu. Nah, ini. Halaman 149. Oke. Nah, di halaman 149, coba sama-sama kita lihat. Nah, ini dia. Jadi strukturnya kemarin
Kalau kemarin kan kita baca ini tentang teks yang jual beli, terus HP baru. Selanjutnya masalah konten bahasa sih sebenarnya yang akan kita perdalam hari ini gitu. Jadi dari struktur kamu kemarin sudah bisa menentukan. Terus ada beberapa faktor yang menentukan keberhasilan sebuah negosiasi. Yang pertama itu kesediaan semua pihak untuk berkompromi dengan pihak lain. Jadi kalau memang dasarnya dia sudah tidak mau bernegosiasi, sulit. Jadi usahakan dulu memang niat awalnya mau bernegosiasi. Terus tidak ada pihak yang dirugikan, karena kalau ada pihak yang dirugikan itu namanya intimidasi. Kesepakatan yang dicapai itu bersifat praktis, ya. Jadi misalnya ada teman semejamu bilang, boleh dong aku jadi teman kelompokmu, boleh. Tapi kamu lompat dulu dari lantai 3 gitu. Nah itu kan berarti kesepakatannya tidak bersifat praktis. Praktis itu artinya dapat dilaksanakan, rasional gitu untuk kita lakukan. Nah terus alasan yang disertai mampu mempengaruhi pihak lain. Supaya apa? Supaya tadi tidak ada unsur keterpaksaan. Dalam proses menentukan konten kebahasaan, yang paling sering tampak di dalam teks negosiasi itu adalah adanya pasangan tuturan kemarin. Jadi kalau misalnya kita berdialog kan ada yang mengucapkan salam, ada yang menjawab salam gitu kan. Terus dalam proses dialog pasti kita menggunakan kalimat langsung. Nah ini dia. Ada yang bertanya, ada yang menjawab, ada yang minta tolong, ada yang menolak permintaan, ada yang meminta, ada yang memenuhi gitu. Nah itu namanya pasangan tuturan. Itu paling sering tampak di teks negosiasi. Selanjutnya ada lagi namanya kalimat persuasif. Karena kan kalau negosiasi kita mengajak orang untuk melakukan sesuatu. Larangan juga termasuk kemarin ke dalam negosiasi. Jadi untuk unsur-unsur kebahasaannya biasanya yang paling tampak itu adalah kalimat imperatif, kalimat persuasi, kalimat langsung dan pasangan tuturan tadi. Kalau kalimat langsung itu kan emang natural muncul di dalam dialog. Jadi semua kalimat-kalimat dalam negosiasi kalau memang bentuknya dialog udah pasti itu kalimat langsung yang pakai tanda petik gitu kan. Tapi kalau misalnya dia kalimat-kalimat perintah juga pakai tanda petik, hanya akhirnya nanti kita ganti jadi tanda seru. Terus kalau misalnya dia persuasi, di akhir mungkin kita pakai tanda seru tapi sifatnya mengucapkan ekspresi gitu. Jadi beda, ada beberapa jenis tanda yang di kalimat itu kesannya sama tapi konten isinya beda. Ada yang dia nanti memerintah memang murni, misalnya bukalah bukumu halaman sekian. Nah itu kan imperatif. Tapi kalau misalnya hari ini rasanya panas sekali, nah itu eksklamatif. Walaupun sama-sama ujungnya pakai tanda seru. Selanjutnya dalam teks negosiasi kita kan kemarin mengenal adanya istilah negosiasi tulis dan lisan. Ya, kalau lisan kita tahu contohnya seperti dialog atau rapat diplomasi. Nah kalau yang bentuknya tulisan itu yang kemarin saya sebut sebagai surat penawaran. Jadi kamu bisa lihat contoh surat penawaran di halaman 162. Jadi di sini ada Lazidan Ice Cream and Bakery. Itu dia menawarkan tentang es krim pada IO wedding organizer. Jadi kalau misalnya kita mau buat penawaran, kita formatnya itu biasalah ada kop surat, tanggal, nomor, lampiran, halaman, terus alamat yang tuju, salam pembuka. Nah, terus definisinya dulu, kamu dari perusahaan mana gitu kan. Terus bergerak di bidang apa, berpengalaman di bidang apa gitu kan. Nah lalu kita tawarkanlah produk-produk yang kita jual, di samping nanti kita kasih misalnya lampiran seperti brosur, terus mungkin ada diskon gitu kan, dan diperjelas nomor yang bisa dihubungi. Jadi kan nanti surat balasannya pasti bentuknya kalau nggak penolakan biasanya pemesanan. Jadi penting sekali ada nomor handphone, karena kalau misalnya kita mesan nggak ada nomor handphonenya kan sulit gitu ya. Nah itu dia. Untuk pola strukturnya tuh biasanya dimulai dari kop surat. Normalnya sama dengan surat biasa, cuman bedanya nanti ada penawarannya. Kop surat itu biasanya diisi oleh lembaga, nama instansi, alamat, serta logo. Seperti itu. Terus nomor. Nah nomor itu format dasarnya sebenarnya kalau kita lihat dia, ini kan ada 06 Prom 12 2015. Jadi dia 026 ini adalah nomor surat yang keluar pada Prom. Prom ini kode instansinya di tahun 2015
pada bulan Maret. Jadi biasanya ini kalau nggak bulan, nomor propnya gitu. Jadi bulan itu ditulis dalam Romawi. Jadi dia nomor surat, kode instansi, bulan dalam bentuk Romawi, terakhir tahun. Nah itu format nomor yang paling ideal kalau dari KBBI. Jadi setiap kita ganti bulan, nanti nomor yang di depan ini berubah lagi gitu. Dimulai lagi dari 01. Kalau ini kan 06 Maret 2015, berarti ini surat 026 Maret 2015, berarti ini surat nomor 26 pada bulan Maret dengan kode instansi PROM. Kode instansi ini adalah kode perusahaan yang terdaftar di Dinas Perhubungan. Jadi biasanya setiap perusahaan itu kan dia mendaftarkan izin usahanya. Ketika nanti mendaftar biasanya mereka ada dikasih seperti kode. Nah kode itulah yang biasanya dipakai sekretaris untuk buat nomor surat gitu. Misalnya BPOM berarti Badan Pengawas Obat dan Makanan gitu kan. Nah terus ini sebenarnya agak salah nih formatnya, ini harusnya perihal. Karena singkatan hal sekarang sudah tidak digunakan lagi karena bisa jadi halaman, bisa jadi perihal. Makanya lebih bagus kamu panjangkan aja di sini jadi perihal. Jadi apa perihalnya? Terus lampirannya itu buat aja satu berkas, karena kalau kita buat lembar-lembar, takutnya nanti salah berapa lembar gitu kan. Jadi kalau satu berkas kan dia ada satu paket. Nah ini langsung yang terhormat, alamat yang dituju ya, yang terhormat. Misalnya di sini ada jabatan, langsung saja jabatan, misalnya kepala sekolah. Tidak usah lagi pakai kata bapak, ibu, saudara gitu. Jadi langsung yang paling efektif itu jabatan, nama instansi, alamat. Terus ini pakai koma, baru kota yang dituju. Salam pembuka, normalnya kan ada paragraf pembuka, nanti isinya definisi perusahaan, paragraf isi tentang bergerak di bidang apa, paragraf penutup tentang penawarannya. Lalu ucapan terima kasih. Salam penutup, tanda tangan dan nama terang. Seperti itu. Itu namanya surat penawaran. Kalau dulu kan mungkin waktu di SMP atau waktu kalian masih mengenal KTSP gitu kan, itu kan biasanya surat dia punya materi tersendiri. Nah kalau di K13 terbaru ini memang materi-materi korespondensi seperti surat itu terintegrasi ke teks. Jadi kebetulan surat penawaran ini masuk ke dalam teks negosiasi gitu. Jadi kalau nanti mengerjakan soal negosiasi tiba-tiba ada surat, nah berarti itu pasti surat penawaran. Kalau tidak surat penawaran, surat pemesanan. Karena negosiasi cuma dua itu dia. Kalau tidak penawaran, pasti pemesanan. Nah selanjutnya untuk proses negosiasi tadi, kalau misalnya sudah ada proses memberikan surat penawaran, maka itu paling lama biasanya limitnya 1 bulan. Jadi kita kasih limit lah untuk brosurnya gitu kalau proses pelaksanaannya. Jadi mereka tahu gitu kapan balas, karena kita kan tidak mungkin nunggu di satu tempat berlama-lama gitu kan. Kita harus juga lihat konsumen yang lain. Nah untuk unsur-unsur membangun negosiasi kemarin itu ada partisipan. Partisipan itu adalah orang yang ikut bernegosiasi. Kalau dalam negosiasi tulisan berarti partisipannya ya penulis suratnya gitu kan. Kalau misalnya dalam bentuk lisan ya berarti orang-orang yang berdialog itu. Lalu ada perbedaan kepentingan. Pastikan masing-masing pihak ini punya kepentingannya masing-masing. Jadi supaya mencapai titik temu itulah diadakan negosiasi. Lalu ada pengajuannya, ada penawarannya. Di mana nanti pengajuan dan penawar ini mencapai satu titik koordinat. Nah itulah yang kita sebut sebagai kesepakatan. Apakah ada negosiasi yang tidak mencapai kata sepakat? Ya tentu ada. Ketika mungkin pengajuan dan penawarannya tidak mengarah pada sumbu yang sama gitu. Mungkin satu ngarahnya ke positif, satu ke negatif, ya udah pasti nggak jumpa gitu. Tapi tidak masalah. Makanya kalau dalam bernegosiasi kita selalu ada plan B gitu kan. Rencana yang kedua gitu. Jadi supaya kalau gagal di yang satu ya udah kita punya rencana yang kedua gitu. Dan pastikan kita punya alasan atau data-data yang bisa mendukung kelemahan kita. Jadi tahu juga kelemahan kita di mana, lebih kita juga harus tahu di mana gitu. Dan jangan apa ya istilahnya, terlalu bersikeras untuk menentang orang di bagian yang dia memang kuasai gitu. Misalnya kamu berdebat masalah matematika dengan ahli matematika gitu. Nah itu kan susah kita mencapai kata sepakat gitu, karena memang
dia ahlinya gitu. Maka carilah konteks-konteks di mana kita memahami kebutuhan lawan negosiasi kita, tapi juga di bagian yang kita bisa gitu. Jadi nggak sekedar kalau idiomnya itu kan ada tipsnya. If you hit the wall, try different angle. Jadi kalau kita mukul dinding itu coba yang sudut yang berbeda gitu. Kalau nggak bisa di sudut ini berarti coba sudut yang lain gitu. Jadi jangan pakai satu jalan aja gitu. Oke? Nah itu proses negosiasinya. Nanti coba kamu lihat, ini kan ada contoh di HP baru ya. Kalimat-kalimat persuasifnya, terus makna tersiratnya apa, gitu kan? Nih contoh di teks yang kemarin. Mana yang HP baru? Nah ini yang kemarin. Jadi kan kemarin si Mia tuh mau beli handphone baru, terus dia bilang, ya aku perlu handphone. Terus ayahnya bilang ayah belum punya cukup uang katanya. Lagi pula kan sudah telepon rumah katanya gitu. Terus tapi semua teman punya handphone, mereka dapat menelpon dengan mudah orang tuanya saat terpaksa pulang telat. Lah kalau begitu kamu jangan pulang telat, kata ayahnya lagi. Kan sebenarnya itu ayahnya buat penolakan gitu kan. Ya ngapain beli handphone kalau memang niatnya supaya pulang telat gitu kan. Terus Rani hampir nangis gitu. Tak hanya itu, Rani iri sama teman-teman yang dapat mengunduh materi pembelajaran, mengirim tugas, bahkan berdiskusi mengerjakan tugas tanpa harus keluar rumah. Mendengar penjelasan itu, si ayahnya melepas kacamata dan menatap lembut. Sebegitu pentingkah handphone itu bagimu, katanya kan. Berarti kan di sini ayahnya sudah mulai menyetujui. Si Raninya senang mendengar reaksi tersebut. Terus guru-guru kami juga sering mengirimkan tugas ke grup Facebook dengan mengunggah tugas di blog, katanya gitu. Ya udah saya belikan, kata ayahnya, tapi dengan syarat memang dipakai untuk belajar, katanya gitu kan. Nah jadi ada unsur-unsur tersirat gitu yang nggak tertulis gitu. Katanya di sini, ayah belikan handphone asal, katanya. Asal apa, katanya? Tetap rajin belajar. Berarti kan handphone itu pesannya digunakan untuk kepentingan memang belajar, bukan untuk yang lain. Jadi ada hal-hal yang tidak tertulis dalam teks, itu namanya kalimat persuasif tersirat. Itu boleh kamu identifikasi sendiri di rumah. Banyak sih teks-teks yang mendekati seperti itu. Nah ini juga ada di sini nih yang masalah pilihan. Apa rencana kamu nanti kalau kamu tamat sekolah, kata ayahnya kan? Ada rencana saya nanti lulus SMP, saya mau ke kejuruan. Kejuruan nggak salah, kata ayahnya. Kenapa nggak ke SMA saja? Nanti kan kamu bisa kuliah dengan pilihan yang terbaik, katanya. Aku ingin segera mengembangkan bakat mekanikku ya, katanya. Lagian setelah tamat SMK kan bisa kuliah juga. Jadi nanti kamu akan kesulitan kalau mau kuliah karena jurusannya terbatas kalau kita ngambil SMK, katanya. Akademiknya juga kurang siap. Jadi ayah sarankan ke SMA saja. Waduh, ayah gimana sih, katanya. Memangnya yang mau sekolah itu siapa, katanya. Lagian kalau nanti tidak kuliah, aku langsung bisa kerja di perusahaan otomotif. Masa zaman sekarang tidak kuliah, apa kata orang, katanya. Ayah tenang saja, semua sudah aku pikirkan, doakan saja yang terbaik. Ya sudahlah kalau emang itu maumu, katanya. Jadi kan kesepakatan itu, iya. Jadi kan kesepakatan itu mau tidak mau dia pasti ada hal-hal yang mencapai satu titik temu gitu. Ya tadi ayahnya menyerahkan sama dia pilihan kuliahnya itu ya karena memang pada akhirnya kan dia yang menjalani, dia yang tahu kemampuan dia sampai di mana. Nah itulah namanya kalimat-kalimat persuasif gitu. Ya tenang aja ya, katanya gitu. Semua udah aku pikirkan, pokoknya doakan aja. Itu kan sebenarnya mempersuasi ayahnya supaya menyetujui apa yang dia tawarkan gitu. Jadi ayahnya setuju untuk ngambil SMK tadi gitu. Nah itu kurang lebih seperti itu dalam proses negosiasi. Jadi ada faktor penyebab atau alasan yang disampaikan itu mampu meyakinkan pihak si ayah. Seperti tadi katanya,
aku ingin mengembangkan bakat mekanikku, lagian setelah SMK kan juga bisa kuliah, katanya gitu. Terus tidak memaksa pihak lain. Kan tadi katanya, iya, tapi nanti kamu akan kesulitan kalau mau kuliah karena jurusannya terbatas, kemampuan akademiknya juga kurang siap. Jadi ketika kita mau menolak, itu jangan sifatnya mendikte, jangan memaksa gitu, tapi sediakan data-data yang bisa membantu pihak negosiasi atau lawan negosiasi kita untuk berpikir ke arah lain gitu. Ya kan katanya tadi di situ terbatas dan punya kemampuan akademik, itu kan sebenarnya ayahnya ngelarang sih gitu, ngelarang ke SMK gitu. Cuman secara tidak langsung. Terus kesediaan partisipan untuk berkompromi dan menerima pendapat. Nah, kan di sini ayahnya katanya, ya sudahlah, kalau itu kamu mau, katanya ya udah nggak apa-apa. Nanti malam pikirkan lagi benar-benar, katanya. Karena kan kamu yang merasakan itu nanti, kata ayahnya. Nah, seperti itu jadi struktur negosiasi. Selanjutnya, untuk nih teks ini lagi kita baca ya, jadi nggak masalah sih. Kita coba kalau ini kira-kira strukturnya kita tentukan ya. Coba silahkan duduk Bapak Ibu, selamat pagi. Boleh saya tahu Bapak Ibu berasal dari mana? Ini kan antara investor dengan kepala desa. Saya Arifin, Pak Kepala Desa Sejahtera. Ini Bu Suci, Sekretaris Desa. Satu lagi Pak Rahmat, salah satu tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh warga desa kami. Nah ini dua ini orientasi. Terima kasih atas kedatangan Bapak dan Ibu kantor saya dengan senang hati. Sebagai direktur, saya akan memperkenalkan aspirasi warga demi kebaikan bersama. Nah ini, jadi di sini masih sampai orientasi, sampai di ED ini. Karena di sini dia masih mengenalkan dirinya sebagai direktur. Terus di sini ada kepala desa, terus dikenalkan ada sekretaris. Nah itu berarti orientasi. Terus disampaikannya lagi, begini Pak dan Ibu, dalam pertemuan warga desa beberapa waktu lalu, bukankah sudah disepakati bahwa pihak investor akan tetap melanjutkan pembangunan hotel dan berjanji akan tetap menjaga kelestarian sumber air? Jadi apalagi masalahnya, katanya. Di sini kan sudah pengajuan berarti. Dia nanya tentang masalah kelestarian air. Terus warga bilang, bagaimana mungkin kelestarian sumber air dapat dijaga Pak? Pembangunan hotel tepat di atas mata air tersebut pasti akan mematikan mata airnya. Awalnya karena pembangunan hotel tersebut menuntut ditebangnya pepohonan di sana. Maka daerah resapannya pun berkurang. Hal ini mengancam kelestarian mata air kami. Terus warganya bilang lagi, sekali lagi saya tegaskan ya Pak, kami tidak akan pernah menyetujui pembangunan hotel apapun di atas sumber mata air, sumber penghidupan bagi kami. Lalu kepala desanya bilang, sabar dulu Pak, katanya. Benar, kami belum pernah menyetujui dan tidak akan pernah menyetujui kesepakatan itu. Bagi kami, sumber mata air Panguripan adalah gantungan hidup kami, katanya. Tak hanya untuk makan dan minum, sawah kami juga membutuhkan air. Terus warga dua, kami selamanya akan terus menolak pembangunan hotel tersebut. Bahkan kami akan bertindak lebih keras bila tuntutan kami tidak segera dipenuhi. Nah ini kan masih pengajuan nih sampai sini. Terus Bapak Ibu jangan khawatir, sebenarnya wali kota sudah mengeluarkan surat perintah penghentian pembangunan hotel. Kalau begitu tunggu apa lagi, masalahnya saya mencari lahan pengganti. Nah di sini sudah penawaran, katanya gitu. Kalau dari pengeluaran surat perintah sampai cari pengganti ini sudah masuk ke bagian penawaran. Bila demikian, sebagai kepala desa saya akan membantu Bapak menemukan lahan baru dan tidak terlalu jauh dari sumber Panguripan. Jadi ini udah penurunan standar kan. Jadi jangan di situ, kita pindah aja ke tempat lain tapi dengan pola yang sama gitu. Terus kalau memang Pak Lurah bisa mengusahakan, saya akan berterima kasih. Hal ini juga akan memerintah anak buah saya menghentikan pembangunan hotelnya. Jadi terima kasih atas kerjasamanya. Nah di sini udah kesepakatan. Jadi dari ED yang kedua terakhir sampai ED yang terakhir ini itu udah masuk ke kesepakatan. Kalau yang Pak Lurah bisa mengusahakan, saya akan sangat berterima kasih. Terus saya berterima kasih kepada Pak Lurah sudah berhasil menghentikan demo warga. Nah itulah bagian kesepakatannya. Oke,
Nah, seperti itu strukturnya. Jadi, kalau misalnya kita lihat dari teks yang tadi, kalimat langsungnya sudah jelas tampak kan, karena di sini ada tanda petik. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, di situ juga ada kalimat-kalimat persuasi, seperti katanya tadi, sabar dulu Pak Rahmat, katanya. Kami kan belum pernah menyetujui itu. Nah, itu sebenarnya persuasi kalau seperti itu, karena dia mengarahkan kita untuk menyetujui sesuatu. Terus ada kalimat imperatif juga nih. Kami selamanya akan terus menolak pembangunan hotel tersebut, pakai tanda seru. Kan penegasan itu, seperti memerintah. Itu kan? Terima kasih, saya juga berterima kasih Pak Lurah berhasil menghentikan demo warga. Nah, ini masih tergolong persuasi. Jadi kalau dia yang udah perintah, biasanya pakai tanda seru. Seperti ini kan. Bahkan kami tidak bertindak lebih keras bila tuntutan kami tidak segera dipenuhi, pakai tanda seru. Nah, itu pasti kalimat perintah. Jadi di warga 2 ini contoh kalimat imperatifnya, di kepala desa itu contoh kalimat persuasifnya. Terus kalau masalah dialog ini, inilah yang dikatakan sebagai pasangan tuturan gitu. Itu dari strukturnya dan konten bahasanya. Sampai di situ kira-kira ada hal yang mau ditanyakan. Kalau nanti misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan kembali lagi di WA atau diletakkan di grup. Nah, kita kembali ke terakhir untuk menyimpulkan masalah ini ya, negosiasi tadi. Jadi negosiasi itu memang ada yang formal, ada yang informal, tergantung situasi dan kondisinya lah. Seperti misalnya diplomasi perdamaian, misalnya perjanjian perdamaian antara pihak-pihak yang bersitegang dalam masalah, misalnya seperti India dan Pakistan, terus Indonesia sama Malaysia, Korut dan Korsel. Nah, maka itu namanya negosiasi formal, konteksnya memang bahasa resmi gitu kan. Tapi kalau negosiasi informal, dia biasa dipakai dalam masalah sehari-hari seperti berjualan, terus menunda waktu pengumpulan tugas misalnya, itu informal. Dan negosiasi itu masalah untung ruginya juga banyak, ada yang disebut sebagai negosiasi dominasi, negosiasi akomodasi, negosiasi menghindari konflik. Kalau contoh yang dominasi itu misalnya negosiasi kita untuk memenangkan tender tertentu. Kalau negosiasi akomodasi misalnya kita mau ngadakan trip nih, perjalanan, terus kita minta paket hotel sama makan misalnya, sama mungkin ada hiburannya, itu dibuat murah tapi kita pesannya satu paket. Nah, itu namanya negosiasi akomodasi. Kalau negosiasi yang menghindari konflik, misalnya ketika kita melihat orang-orang yang sedang melakukan demonstrasi pemilu, terus kan nanti biasanya ada tuh seperti polisi atau oknum-oknum yang keluar terus menenangkan rakyat. Nah, itu sebenarnya bentuk negosiasi juga, namanya negosiasi menghindari konflik. Itu dari segi untung rugi. Oke. Dalam proses negosiasi kita penting untuk punya kemampuan berbicara yang efektif gitu ya. Jadi efektif itu dari strukturnya tidak pleonasme, nggak berlebihan gitu ya. Terus tidak kontaminasi, terus tidak hiperkorek gitu, menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baku. Karena kan tidak semua orang paham, apalagi bahasa-bahasa slang yang ada registernya gitu. Terus prasyarat organis, jadi usahakan bukan berarti orang yang punya keterbatasan fisik itu tidak boleh bernegosiasi, tapi disarankan apalagi untuk negosiasi yang formal, itu orang itu harus punya alat ucap yang memang normal gitu. Karena kembali lagi, memang dalam proses bernegosiasi kan kesalahan satu kata bisa dampaknya besar, apalagi kalau negosiasi diplomatis. Jadi usahakan yang pronunciation-nya itu jelas, cara pengaturan nafasnya bagus, suaranya tepat gitu. Kalau suaranya pun kita susah mendengar, dia bedakan mana bilang A, mana bilang I, kan repot gitu kalau dalam masalah negosiasi. Lalu prasyarat bahasanya, dinamika bicaranya, konstruksi dia mengambil topik, ritme, suaranya, penekanannya nggak datar aja gitu dari awal. Masalah diksi juga, diksi yang pas, sesuai, tepat pada penggunaannya juga penting dalam proses negosiasi. Karena pada makna yang sama bisa menghasilkan tangkapan yang berbeda ketika kita salah meletakkan diksi.
Nah ini kemarin ya, ada negosiasi lisan dan tulisan. Proposal itu juga termasuk ya, proposal itu termasuk negosiasi tulis. Kalau lisan ramai, tapi kalau tulisan dia bisa kita hitung seperti proposal, surat penawaran, surat pemesanan, itu termasuk negosiasi, brosur. Nah terakhir dalam menentukan topik ini, jadi ada langkah kalau kita mau menulis teks negosiasi. Pertama, menentukan topik dan permasalahannya dulu. Lalu lihat siapa sih pihak-pihak partisipan yang paling representatif untuk menjalankan negosiasi itu. Jadi kalau misalnya negosiasinya tentang perekonomian, ya kamu boleh cari ahli ekonomi gitu. Tapi kalau misalnya negosiasinya itu tentang hewan misalnya, konservasi, tentang cagar alam, ya carilah ahli biologi. Supaya memang negosiasi tadi hidup gitu, memang dijalankan oleh orang-orang yang memang menguasai topiknya. Terus mengembangkan topik menjadi kerangka teks negosiasi. Artinya apa? Kerangkanya mengikuti struktur. Jelaskan dulu orientasinya gimana, terus siapa yang mengadakan pengajuan, siapa yang melakukan penawaran, terus bagaimana kesepakatan yang diperoleh. Terakhir, negosiasi tadi dikembangkanlah dalam bentuk dialog. Itu tahap penulisannya. Terus mencari topiknya itu harus sesuai dengan penawaran pemesanan. Jadi cari sesuatu yang memang bisa kita bisa kita turun dan naikkan, bisa kita geser-geser gitu ketentuannya. Tapi kalau misalnya kamu bernegosiasi dengan masalah buat kue misalnya, kan itu nggak bisa dinegosiasikan. Misalnya kalau mau buat kue tepungnya 1/4, kamu bilang udahlah negosiasi 1 on aja, harusnya pakai gula, nggak kamu kasih gula. Nah itu nggak jadi gitu ya. Jadi topik-topik negosiasi itu juga nggak semua topik bisa kita masukkan. Misalnya ke ATM, kan itu nggak bisa dinegosiasikan karena itu jenis teks prosedur gitu. Jadi lihat juga dalam menentukan topik negosiasi, carilah yang sesuatu yang memang masih bisa didiskusikan gitu, jangan yang sudah mutlak. Misalnya negosiasi tentang masalah kebutuhan makan, itu kan nggak bisa dinegosiasikan karena memang makhluk hidup mana yang tidak makan gitu kan. Misalnya janganlah makan 3 hari gitu, itu kan bentuk negosiasi yang sebenarnya tidak bisa dinegosiasikan. Terus pemilihan calon presiden itu juga sebenarnya nggak bisa jadi topik negosiasi, karena namanya pilihan orang itu pasti ada alasannya dan tiap orang itu cara pandangnya beda-beda gitu kan. Jadi kalau kita negosiasikan pastinya nanti akan menimbulkan konflik gitu. Terus mengembangkan kerangkanya itu menjadi surat penawaran atau pemesanan kalau dia memang tipe yang tulis. Tapi kalau yang lisan ya kembali lagi kepada konteks orangnya masing-masing. Yang penting dia bisa mencapai kesepakatan dan disampaikan dengan cara yang sopan. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.